Namo Buddhaya, nama saya Ricky Wijaya dengan NPM 2031167. Kali ini saya akan menjelaskan skenario UTS saya dan proyek sosial keagamaan tentang marilah kita belajar mengontrol pikiran benar dan keinginan nafsu. Oke. Pendahuluan saya. Perkembangan teknologi zaman sekarang kan semakin canggih. Jadi perkembangan teknologi semakin melaju pesat hingga banyak terjadi tindakan-tindakan kriminal. Pengaruh teknologi itu dampaknya itu negatif yang sangat banyak dibanding dampak positifnya. Oleh sebab itu, kita harus pandai dalam memilah mana yang bagus dan mana yang tidak. Latar belakang masalah dari masa saya ambil. Di sini saya mengambil masalah kasus pemerkosaan di Aceh. Kasus pemerkosaan ini terjadi di Aceh. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa pemerkosaan ini adalah perbuatan yang sangat tidak bermoral. Kenapa begitu? Karena kita sangat merugikan orang lain. Oke. Maka dari itu, kita sangat perlu memerhatikan masalah ini. Nah, pembahasan masalah ini. Pemerkosaan dan pembunuhan adalah salah satu masalah yang sangat serius. Oke. Sangat serius di Indonesia. Karena ini sering terjadi di Indonesia. Masalah ini semakin hari semakin meningkat kriminalnya. Selalu ada saja masalah pemerkosaan dan pembunuhan di mana-mana. Ini bukti. Di Indonesia ini pemerkosaan dan pembunuhan itu tingkat kriminalnya itu sangat tinggi sekali. Pemerkosaan dan pembunuhan terjadi hanya karena seorang yang kehilangan akal sehatnya dan memiliki nafsu indera yang sangat tinggi, yang menyebabkan terjadi permasalahan tersebut. Jadi, alangkah baiknya kita menjalankan Pancasila Buddhis agar terhindar dari hal tersebut. Nah, yang memicu terjadi pemerkosaan dan pembunuhan itu apa? Yang pertama, kita tuh kehilangan akal sehat. Kalau kita ada kehilangan akal sehat, apa saja bisa terjadi. Nah, yang kedua, kita memiliki nafsu indera yang sangat tinggi. Ketika orang memiliki nafsu indera tinggi dan dia tidak bisa menahannya, maka akan terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan seperti ini. Oke. Untuk menghindari ini semua bagaimana? Ya, kita harus ingat Pancasila Buddhis itu kita harus jalanin dengan benar. Nah, ini bukti berita yang terjadi dan ini kasus yang saya ambil. Ajaran Buddha yang relevan. Oke. Ajaran Buddha relevan cocok untuk kasus ini itu apa ya? Oke. Ini Carya Sutta Anugatara Nikaya. Ada dua hal yang jelas, para biku, untuk melindungi dunia. Hiri dan otapa. Hiri yang berarti malu dan otapa yang berarti takut. Bila kedua hal ini tidak menjadi pelindung dunia, maka seseorang tidak menghargai ibunya, tidak menghargai bibinya, tidak menghargai kakak iparnya, tidak menghargai istri gurunya. Oke. Hiri dan otapa disebut juga dhamma pelindung dunia, lokapala. Jika setiap orang di dunia ini selalu mengembangkan rasa hiri dan otapa, maka tidak akan ada tindakan yang membuat kerugian bagi orang lain seperti pembunuhan, kerugian, pemerkosaan, berbohong, dan tindakan-tindakan buruk lainnya. Karena merasa malu untuk berbuat hal yang tidak baik dan takut akan akibat perbuatannya. Nah, bukan dari Carya Sutta Anugatara Nikaya saja, tetapi di Pancasila Buddhis juga sudah tertera dan tertulis ya pada sila 1 dan ketiga. Oke. Yang bersih panatipata weramani sikapada samadhiyami. Tuh, di sini tertulis, aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, kame sumica cara weramani sikapada samadhiyami. Di sini tertulis juga, aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. Nah, bahkan di Pancasila Buddhis saja itu sudah tertulis kalau kita harus bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kita juga harus melatih diri menghindari perbuatan asusila. Di sana juga sudah menulis bahwa kita harus bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup dan perbuatan asusila. Dari sini saja kita sudah melanggar. Oke. Dari hiri dan otapa kita sudah melanggar. Dari Carya Sutta Anugatara Nikaya kita sudah menyimpang. Dari Pancasila Buddhis kita sudah melanggar juga. Oke.
Hiri dan Otapa selain pelindung dunia, juga dapat menunjang dalam pelaksanaan sila dan moralitas. Moralitas itu terlaksana. Memiliki perasaan malu untuk berbuat jahat. Ini hiri. Ini faktor-faktor yang membuat pembunuhan itu tidak bisa terjadi karena ada hiri. Karena merasa malu, bila kelak disebut sebagai seorang yang kejam akan berusaha menghindar dari pembunuhan penganiayaan. Gini, misalnya kalau kita dalam masuk penjara, terus kita keluar, image kita kan masih sebagai pembunuh di mata kalangan masyarakat, gitu. Jadi kita sebelum melakukan kita pasti malu, takutnya dibilang kayak gitu kan. Yang kedua, karena malu, kelak dijauhi oleh teman-teman dalam pergaulan, akan berusaha menghindari pencurian. Nah ini. Kalau misalnya kita mencuri, membunuh, kita kan punya teman dan pergaulan gitu. Pas kita keluar dari penjara, itu pasti kita kan dijauhi oleh teman-teman kita. Karena teman-teman kita tuh menganggap bahwa kita sudah tidak benar. Karena kita saja sudah melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu. Jadi pasti akan dijauhi oleh teman-teman kita. Yang ketiga, karena malu bila kelak diperguncingkan orang-orang, kita menghindari perbuatan asusila. Kalau kita melakukan ini, kita pasti akan dikucilkan sama orang, dijauhi sama orang-orang. Karena mereka tuh tahu kalau kita melakukan hal-hal itu tanpa ada rasa malu dan bersalah. Dan orang-orang tidak mau berteman dengan orang-orang seperti itu. Oke. Yang keempat, karena malu bila kelak kata-kata kita tidak didengar oleh orang lain, kita menghindari kata-kata dusta. Nah, ini berbohong. Kalau kita sering bohong, nanti kita tuh kata-kata itu tidak didengar oleh orang lain atau tidak dipercaya lagi. Oke. Kelima, karena malu bila kelak dikategorikan sebagai pemabuk, kita menghindari alkohol dan minuman atau makanan yang memabukkan. Ini sila kelima. Kalau kita ada hiri, sila kelima ini juga tidak akan kita lakukan. Karena kita nanti dikategorikan orang itu sebagai pemabuk. Ya kerja kita cuma mabuk aja. Oke. Yang otapa, memiliki perasaan takut akibat perbuatan jahat atau disebut dengan otapa. Karena takut kelak akan lahir di neraka, sakit-sakitan, dan berusia pendek, kita menghindari pembunuhan dan penganiayaan. Nah, sebelum kita melakukan perbuatan pembunuhan ini, pasti kita kalau ada rasa otapa ini, pasti kita takut, kita mikir, oh nanti kalau saya kelak meninggal, saya pasti akan terlahir di neraka, terus saya akan disiksa, sakit-sakitan, dan berusia pendek. Nah, kalau misalnya ada orang yang punya sifat otapa ini, pasti mereka tidak akan melakukan hal-hal ini, gitu loh. 2, karena takut masuk penjara, kita menghindari pencurian. Ya, kita kalau takut masuk penjara, kita pasti nggak akan mencuri. Ketiga, karena takut mendapat banyak musuh, kita menghindari asusila. Ya, kalau kita ada rasa takut akan banyak musuh, kita harus menghindari perbuatan ini. Karena takut dicontoh anak-anak, kita menghindari kata-kata dusta. Kalau kita rasa takutnya itu tinggi, pasti kelima sifat-sifat buruk ini pasti tidak akan terjadi gitu. Oke. Karena takut wataknya dicela orang, kita menghindari alkohol dan minuman atau makanan yang memabukkan. Alasan saya memilih masalah. Alasan saya yang memilih masalah karena hak asasi manusia sangat penting bagi setiap manusia. Setiap harinya hak asasi manusia itu semakin kecil di mata orang itu. Jadi orang itu berbuat semena-menanya saja. Setiap manusia berhak melindungi hak asasi manusia sendiri. Masalah ini dapat disimpulkan bahwa sanksi dari melakukan pemerkosaan dan pembunuhan itu akan menerima hukum alam yang sangat berat dan hampir sulit sekali dimaafkan. Manfaat pembahasan masalah. Nah, manfaatnya apa nih kalau saya bahas masalah ini? Nah, kejadian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bersama agar dapat mengontrol keinginan nafsu dan akal sehat-sehat masing-masing. Karena jika tidak bisa melawan keinginan nafsu, maka akan terjadi hal seperti di atas. Dan jika tidak bisa mengontrol akal sehat, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, solusinya apa? Solusi mengatasi masalah. Yang pertama, kita harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap diri sendiri. Kita harus taat melakukan kebaktian, baca parita. Oke. Menjalankan Pancasila Buddhis yang dengan benar. Nah, dengan kita menjalankan Pancasila Buddhis ini, kita tahu hal apa saja yang harus kita lakukan dan hal apa saja yang tidak harus kita lakukan. Yang keempat, melepas setiap makhluk hidup seperti burung,
karena setiap makhluk hidup berhak untuk hidup. Selalu dalam pandangan benar, ya, kita harus dalam pandangan benar terus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Terus kemudian harus ada mengembangkan rasa iri dan otapa yang sangat tinggi, karena jika kita tidak ada sifat tersebut maka terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan dan kita akan merasa semua berhubungan dengan perbuatan buruk itu tidak apa-apanya, karena kita tidak ada rasa takut dan rasa malu gitu. Jadi kita harus ada punya sifat itu juga. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.